Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Wardana dengan NIM 241231011 dari Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Karawitan, semester 3, kelas Karawitan 3A, ISBI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian teori budaya dengan tema Pancacuriga, yaitu sistem bahasa. Bahasa Sunda sebagai sistem nilai sosial di Ciamis. Yang pertama, latar budaya dan konteks lokal. Masyarakat Ciamis sehari-hari menggunakan bahasa Sunda dengan ciri khas dialek Priangan Timur. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi wadah nilai-nilai sosial dan norma budaya. Yang kedua, ada aspek budaya dalam bahasa. Pertama, undak usuk bahasa atau tingkatan bahasa Sunda seperti lemes, loma, dan kasar berfungsi sebagai aturan kesantunan. Contohnya, ketika berbicara dengan orang tua, digunakan bahasa lemes sebagai bentuk hormat. Sedangkan kepada teman sebaya cukup bahasa loma. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa berperan mengatur hubungan sosial antar individu. Kedua, terdapat babasan dan paribahasa Sunda. Misalnya, hirup kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh, yang artinya hidup harus saling mengasah, saling menyayangi, dan saling membimbing. Melalui peribahasa seperti ini, masyarakat diajarkan untuk menjaga harmoni dan etika sosial. Yang ketiga, itu ada kajian teoritisnya. Berdasarkan analisis, bahasa Sunda di Ciamis memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial dan penanda identitas budaya. Aturan kesantunan dan peribahasa berperan dalam menjaga tata krama, membentuk karakter, serta memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan sosial. Dan ada yang keempat, yaitu teori yang dikembangkan. Dari kajian ini, saya mengusulkan dua teori budaya. Yang pertama, ada teori etika bahasa Sunda. Bahasa sebagai mekanisme budaya yang membentuk perilaku sopan dan menghormati yang lebih tua. Dan yang kedua, ada teori identitas kolektif melalui bahasa. Penggunaan bahasa Sunda sebagai simbol kebersamaan dan alat mempertahankan jati diri lokal di tengah globalisasi. Dan yang terakhir, saya membuat kesimpulannya. Dengan demikian, bahasa Sunda bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga sistem nilai sosial dan identitas budaya. Bahasa menjaga kesopanan, kebersamaan, dan karakter masyarakat agar tetap sesuai dengan kearifan lokal Sunda. Hal ini berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu a posteriori. Di sini saya akan memberikan contoh. Meskipun di Provinsi Jawa Barat hampir semuanya menggunakan bahasa Sunda, bahasa Sunda Ciamis dan bahasa Sunda di Bandung pasti berbeda sesuai dengan budayanya. Contohnya, ketika saya di kampus, ketika saya sedang ngobrol dengan teman sebaya yang notabene dari Ciamis, sama-sama dari Ciamis. Nah, orang-orang Sunda yang berasal dari Bandung seakan tidak mengerti kepada bahasa Sunda yang dari Ciamis. Wah, itu bahasa dari mana? Seperti itu. Dan ada juga contohnya, misalkan, bro, pinjam korek api. Nah, kalau di Ciamis itu disebutnya paneker dalam bahasa Sundanya. Tapi kalau di Bandung malah jadi bensin. Sedangkan bensin di Ciamis itu ya bensin untuk
motor, untuk mobil, seperti itu. Dan ada juga contohnya di Bandung selalu bilang, "Woi, ulah ayeuna isukan we." Isukan di Bandung itu ya besok. Kalau isukan di Ciamis itu berbeda, bukan besok tetapi hari selanjutnya yang akan datang, bukan besok. Ya seperti itulah contoh berbeda bahasa Sunda Ciamis dan di daerah lainnya berdasarkan identitas budayanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.